Bab 76, Rencana Peningkatan Bakat. Tungku api itu menyala selama lebih dari 10 jam. Ketika matahari mulai terbenam, Fang Heng melemparkan sisa bensin terakhir ke dalam perapian. Dia mengangkat kepalanya. Banyak zombie masih berkumpul di sekitar lubang di tanah, berjatuhan ke dalam lubang api satu demi satu. Api sudah mulai padam. Setelah pertempuran ini, Fang Heng telah membunuh sedikitnya 3/4 zombie di Kota Harapan. Fang Heng menghitung penghasilannya. Dalam sehari, dia telah memperoleh total 11.000 poin bertahan hidup. Sudah saatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan Hope Town lebih awal. Jika dia tetap tinggal di sini, efisiensi membunuh zombie akan jauh lebih lambat. Terlebih lagi, karena jumlah zombie di Hope Town berkurang secara signifikan, tim pemain kecil dan pemain federasi di luar kota secara bertahap akan memasuki kota untuk mencari material. Pada saat itu, klon zombie miliknya akan menemui para pemain dan mudah mendapat masalah. Fang Heng merasa gelombang keserakahan ini sudah cukup dan tidak cukup keuntungan yang bisa diperoleh di kota itu. Lebih baik kembali secepatnya. Selain itu, Fang Heng juga sedikit khawatir tentang situasi di tempat penampungan penjara. Sebelum meninggalkan penjara, Fang Heng meminta Liao Bufan untuk mengawasi perusahaan Game Down, Prisoner Snake dan gengnya. Begitu dia mengetahui mereka hendak bergerak, Jimmy akan segera menemukannya di dunia nyata. Jimmy belum menghubunginya, yang berarti tempat penampungan penjara masih aman untuk saat ini. Ayo berangkat, ayo kita ke federasi dulu. Ayo kita ambil truk besarnya. Fang Heng mengangkat tangannya. Lapisan tebal kristal evolusi yang telah disimpan di lubang bawah tanah berubah menjadi sinar cahaya merah dan diserap ke telapak tangan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah memperoleh pecahan kristal evolusi Asteris 9017, kristal evolusi lengkap Asteris 56. Tidak buruk. Dentuman. Dentuman. Kristal evolusi lengkap meledak di telapak tangan Fang Heng satu demi satu. Gumpalan kabut merah diserap oleh telapak tangan Fang Heng. Setelah menyerap lebih dari 30 kristal evolusi lengkap, level Fang Heng akhirnya naik ke level 10. Petunjuk, level Anda telah ditingkatkan ke level 10. Petunjuk, berkat keterampilan bakat Anda telah memperoleh 10 klon zombie tambahan. Petunjuk, Anda telah mencapai level 10. Anda dapat mencari rencana peningkatan bakat individu dalam permainan dan menyelesaikan peningkatan bakat tersebut. Petunjuk, peningkatan bakat hanya dapat diselesaikan saat pemain berada di level 10. Ini akan datang, peningkatan bakat. Mata Fang Heng berbinar. Pengaturan khusus permainan Raja Para Dewa. Dalam permainan, semua pemain yang mencapai level 10 akan menerima peningkatan bakat pertama mereka. Jika mereka ingin meningkatkan kemampuan diri, mereka harus terlebih dahulu menemukan rencana peningkatan. Rencana peningkatan bakat ditujukan pada bakat setiap pemain, dan juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan intensitasnya. Makin tinggi level rencana peningkatan, makin tinggi pula jangkauan peningkatannya. Adapun rencana peningkatan, pemain harus memicu misi di setiap dunia permainan dan mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajahi dan mendapatkannya. Hanya untuk game zombie apokalipse, pemain rata-rata hanya perlu meningkatkan kesukaan pedagang kiamat ke level tertentu untuk dapat menerima rencana peningkatan bakat level D ke C+ darinya. Kesulitan untuk memperoleh rencana peningkatan bakat tingkat B atau tingkat lebih tinggi menjadi sangat tinggi. Sejak awal permainan, mayoritas pemain hanya dapat menemukan rencana peningkatan bakat level D hingga C. Hanya organisasi super besar seperti federasi yang memiliki kesempatan untuk mencari rencana peningkatan bakat level A, atau bahkan rencana peningkatan bakat level S. Menurut data yang dirilis oleh federasi setiap tahun, jumlah pemain yang benar-benar menyelesaikan rencana peningkatan bakat tingkat S tier 1 setiap tahun kurang dari 10. Pemilik asli tubuh Fang Heng menerima rencana transformasi tingkat B+ yang ditingkatkan. Atribut tambahan yang spesifik memungkinkan klon zombie menerima peningkatan atribut tambahan dan pengurangan waktu generasi, serta sedikit peningkatan kecepatan gerak klon zombie. Selain itu, pemain hanya dapat membangkitkan dan menyelesaikan peningkatan bakat pertama saat mereka berada di level 10. Jika seorang pemain telah mencapai level 10 dan belum menyelesaikan peningkatan, kesempatan pertama untuk meningkatkan akan terbuang sia-sia. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Peningkatan bakat jelas diperlukan. Masalah naik level bisa diperlambat. Lagi pula, naik level lagi hanya akan menambah 11 klon zombie lagi.
Itu tidak akan bisa menyebabkan perubahan kualitatif. Masalahnya adalah di mana menemukan rencana peningkatan. Mengerti. Perusahaan gaming Phoenix Sound. Sebagai perusahaan game berskala besar, Phoenix Sound Gaming Company telah mendirikan tempat perlindungan berskala super besar di server zombie apokalipse Distrik 6. Tempat perlindungan itu menduduki peringkat keempat di antara 10 kekuatan teratas di Distrik 6. Pemilik asli tubuh itu pernah menemukan sebuah laporan di internet. Phoenix Sound Gaming Company telah menyelesaikan 2 proyek peningkatan bakat tingkat S dalam waktu 8 tahun. Ini berarti Phoenix Sound Gaming Company seharusnya mempunyai informasi tentang proyek peningkatan bakat tingkat S. Sepertinya saya harus memikirkan cara dari dalam perusahaan untuk melihat bagaimana saya bisa mendapatkan proyek tersebut. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Selain itu ada juga Dark Knights. The Dark Knights merupakan bagian dari alur cerita utama dunia zombie apokalipse. Demikian pula, mereka juga merupakan salah satu pasukan NPC paling misterius dan tingkat atas dalam permainan. Mereka pasti memiliki rencana peningkatan dan transformasi bakat tingkat atas di tangan mereka. Hadiah dari misi T-Virus seharusnya cukup baginya untuk bergabung dengan Dark Knights. Semuanya tergantung pada apakah dia bisa mendapatkan rencana peningkatan dari mereka. Jika saya memulai dari kedua sisi pada saat yang sama, saya akan selalu dapat menemukan rencana pengembangan bakat. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri saat dia berbalik dan meninggalkan selokan. Bagaimanapun, ia akan kembali ke Federasi terlebih dahulu untuk menukarkan kendaraan transportasi besar sebelum kembali ke penjara. Saya terlalu lelah. Saya benar-benar ingin tidur nyenyak. Dia sibuk sepanjang malam kemarin, dan hari ini, dia sangat bersemangat saat menyaksikan seharian membunuh monster di lubang zombie otomatis. Fang Heng tidak tidur sepanjang waktu. Dia hanya bisa bertahan sampai sekarang dengan menuang secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Sekarang setelah kopinya berhenti, efek negatif, kantuk, mulai muncul. Tak lama kemudian, Fang Heng meninggalkan saluran pembuangan Hoptown. Dia menguap saat pergi ke gudang federal dan menyerahkan sebagian rekaman video pembunuhan Alex kepada petugas federal wanita. Terima kasih atas bantuan Anda kepada Federasi. Kami akan menindaklanjutinya dengan investigasi terhadap Alex dan memverifikasi rekaman video Anda. Penanggung jawab misi ini, petugas Li Weiyu, sangat puas dengan operasi Anda. Dia telah menyetujui bahwa kita dapat membayar hadiah untuk misi ini di muka. Jika ada masalah di masa mendatang, kami akan menghubungi Phoenix Sound Gaming Company secara langsung. Fang Heng teringat pada perwira militer federal yang pernah ditemuinya belum lama ini. Orang itu selalu berwajah datar. Siapa yang mengira dia orang baik? Ketanyaannya, Federasi selalu mengambil kebijakan yang lunak terhadap rakyat biasa. Hal ini terutama berlaku bagi pemain berbakat seperti Fang Heng. Federasi selalu mengambil pendekatan lunak dalam perekrutan. Sekalipun pihak lain tidak mau menerima tawaran itu, Federasi tidak akan memaksanya. Apa yang lebih mereka inginkan adalah perdamaian dan kerjasama. Federasi perlu mengerahkan lebih banyak upaya pada permainan Raja para Dewa tingkat yang lebih tinggi. Persaingan di sana lebih brutal. Bagi mereka, itulah medan perang utama. Bab 77, hadiah telah diperoleh. Mengenai kiamat zombie, kiamat vampir, dan kiamat tanah terlantar. Ketiga dunia permainan dasar ini berjumlah lebih dari 30 server cermin. Federasi benar-benar tidak mampu mengatasinya. Apa yang harus mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk memastikan stabilitas permainan tingkat rendah ini dan menjaga stabilitas seluruh masyarakat. Jika ada yang mampu membangun pasukan besar di zombie apokalipse untuk menyediakan tempat tinggal bagi para pemain, Federasi tentu akan senang, dan mereka bahkan akan memberikan bantuan secara cuma-cuma. Prasyaratnya adalah identitas orang ini tidak bersalah dan tidak dapat menghancurkan stabilitas dunia permainan. Mengenai bisa atau tidaknya mereka menjadi bos server, Federasi tidak memperdulikannya. Investasi tahunan mereka dalam permainan itu jauh lebih besar daripada hasil produksinya. Tentu saja ada satu hal yang akan dipilih oleh Federasi untuk diperjuangkan semaksimal mungkin. Akhir, dari dunia permainan. Akhirnya berarti kepemilikan. Terima kasih. Sama-sama. Selain itu, menurut kesepakatan, hadiahnya adalah 500 poin King of Gods. Karena batasan perdagangan dalam game, kami dapat berdagang dengan Anda selama beberapa bulan.
Anda juga dapat menggunakan metode pertukaran fisik. Saya perlu menukarnya dengan barang fisik. Kendaraan transportasi militer off-road Ural 790, yang harganya 465 poin King of Guts, dan juga barang antariksa King of Guts nomor GY529128. Fang Heng sudah siap. Sore ini, sambil memandangi lubang zombie otomatis, dia menjelajahi kendaraan pengangkut luar angkasa milik Raja Para Dewa. Wanita muda di belakang meja kasir menatap Fang Heng dengan heran. Kendaraan transportasi militer yang besar. Mengapa dia menginginkan hal semacam itu? Baiklah, kami akan mengaturnya sesegera mungkin. Diperkirakan akan tiba besok sore. Anda masih memiliki 35 poin Raja Dewa. Apakah Anda perlu mengumpulkannya sekarang? Bantu aku mengumpulkannya. Terima kasih. Petunjuk, Anda telah memperoleh 35 poin Raja Para Dewa. Hadiah Federasi telah diperoleh, termasuk misi yang diminta si tua hitam untuk meledakkan generator. Fang Heng sekarang memiliki 95 poin Raja Para Dewa. Sebelumnya, Fang Heng awalnya ingin berbagi sebagian hadiah dengan Hao Zhou dan yang lainnya sebagai pembayaran untuk misi ini. Namun, Hao Zhou dan yang lainnya dengan tegas menolak. Mereka berkata bahwa buku keterampilan yang mereka peroleh sudah cukup, jadi mereka malu untuk mengambil lebih banyak. Namun, di masa mendatang, mereka dapat terus bekerja sama dalam misi semacam itu. Oleh karena itu, Fang Heng hanya bisa memberi mereka sejumlah makanan dan bahan sebagai kompensasi. Lagi pula, Fang Heng tidak kekurangan makanan saat ini, dan sebagian besar makanan akan menjadi busuk jika tidak disentuh. Dia begitu mengantuk sehingga ia hanya menemukan tempat bersih di gudang, meletakkan tempat tidur sederhana di tempat itu, dan pergi offline. Tim 12 bahkan tidak punya ruang santai atau kursi malas. Saya masih harus kembali ke villa untuk tidur. Perusahaan gaming Phoenix Sound. Pertemuan pagi. Ada rapat mingguan. Selain para petinggi perusahaan game, semua pimpinan tim departemen game juga turut serta. Fang Heng tidak tahu tentang masalah ini, jadi dia tentu saja tidak hadir. Tim mana yang menerima misi federasi untuk membunuh Alex? Mengapa mereka menerimanya tanpa persetujuanku? Di depan meja konferensi, semua orang saling memandang. Misi Alex. Tidak ada yang menerimanya, kan? Dalam keheningan, asisten wanita itu berkata dengan takut-takut, Saudari Ru, misi ini secara pribadi disetujui oleh Presiden Qin. Presiden Qin lagi. Ada apa dengannya? Sejak dia datang, perusahaan jadi kacau balau. Dari semua masalah yang telah ditimbulkannya di masa lalu, kitalah yang membersihkan kekacauan itu tanpa sepengetahuannya. Berhentilah membuat masalah jika kamu tidak bisa memberikan kontribusi apapun. Liru langsung marah besar. Kemarahan yang berasal dari kecemburuan adalah 30% nyata dan 70% palsu. Liru telah lama mengincar posisi presiden perusahaan. Dia hampir yakin akan hal itu, tetapi dia tidak menyangka Qin Suran tiba-tiba muncul entah dari mana dan menjadi wakil presiden eksekutif perusahaan dalam semalam. Dia ada di level yang sama dengannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk sampai ke posisi ini? Bisakah pemula yang baru saja lulus belum lama ini berada di level yang sama dengannya? Sekarang, dia bahkan menjadi pesaing terbesarnya untuk posisi presiden. Atas dasar apa? Sejak hari itu, Liru diam-diam menargetkannya. Federasi selalu menjadi klien kami yang sangat penting. Jika misi ini gagal, apakah dia mampu memikul tanggung jawab ini? Banyak orang yang hadir tahu bahwa Presiden Li dan Presiden Qin tidak berhubungan baik. Kebanyakan dari mereka hanya menjadi penonton yang diam-diam menyaksikan penampilan Liru. Ada juga sejumlah orang yang telah tertipu oleh Liru dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Liru mencoba membangkitkan emosi semua orang, mencoba mencari keuntungan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara lemah memotong kata-katanya. Tetapi, Presiden Li, misi federasi telah selesai. Ekspresi Liru berubah beberapa kali dalam sekejap. Untuk sesaat, dia berdiri canggung di tempat. Huff. Dalam keheningan, Gu Yiji tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Liru melotot ke arah Gu Yiji. Apa yang kamu tertawakan? Tidak, tidak. Gu Yiji melambaikan tangannya dengan ekspresi polos. Tiba-tiba aku teringat sebuah lelucon. Liru menoleh dan melampiaskan kemarahannya pada asisten kecil itu. Dia berkata dengan tegas, bicaralah dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi?
Saya baru saja menerima pesan balasan dari Federasi pagi ini. Mereka mengatakan bahwa mereka telah meninjau video misi yang dikirimkan tadi malam dan mengonfirmasi bahwa misi tersebut telah selesai. Mereka sangat berterima kasih kepada Phoenix Sound Gaming Company kami. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Tuan Fang Heng, yang telah menyelesaikan misinya, atas bantuannya kepada Federasi. Asisten kecil itu menundukkan kepalanya sambil membuat laporan, tidak berani menatap Liru. Ketika dia menerima berita itu pagi ini, dia juga tidak percaya. Federasi sangat puas dengan operasi ini. Mereka mengatakan akan memperkuat kerjasama dengan kami di masa mendatang. Wajah Liru tampak sangat muram. Dia merasa seolah-olah dia telah memakan kotoran. Liru sudah menanyakan banyak hal tentang misi ini. Tidak mungkin menyelesaikan misi yang berhubungan dengan Alex ini. Mengapa berakhir seperti ini? Apakah semua orang ini tidak berguna? Para pemimpin tim game zombie apokalipse saling memandang. Lalu mereka menundukkan kepala dan mulai berbisik. Mereka semua tahu sulitnya misi ini. Kesulitannya adalah batas waktu. Karena permainan baru saja dimulai, kekuatan keseluruhan pemain masih sangat rendah. Bahkan jika mereka berpindah server, level tertinggi para pemain hanya level 4, dan mereka tidak mempunyai kekuatan tempur apapun. Untuk raksasa seperti Federasi, mereka bahkan tidak bisa menyingkirkan Alex dengan 2 peluncur roket. Apa yang dapat mereka lakukan? Oleh karena itu, setelah berdiskusi, semua tim sampai pada kesimpulan yang sama. Ini adalah misi yang mustahil. Tapi sekarang, Fang Heng. Siapa dia? Kemampuan apa yang dimilikinya untuk menyelesaikan misi itu? Kebanyakan orang yang hadir belum pernah mendengar nama Fang Heng. Presiden Li, tim 12 telah mencapai hasil seperti itu dalam waktu yang singkat. Saya pikir kepemimpinan Presiden Qin cukup bagus. Gu Yiji berdiri dengan santai dan bahkan meregangkan tubuhnya. Aku lelah, aku sangat lelah. Sudahlah, aku sudahi saja hari ini. Aku pergi dulu, kalian lanjutkan saja. Liru menggertakkan giginya dengan keras hingga hampir patah. Dia menatap Gu Yiji. Oh benar juga. Bukankah kamu sudah mengajukan izin untuk mendapatkan program peningkatan bakat tingkat S beberapa hari yang lalu? Menurutku, kita harus membiarkan Presiden Qin membahas masalah ini bersama-sama. Bagaimanapun, hanya ada 1 slot tersisa untuk misi ini. Kita harus lebih berhati-hati, bukan? Bab 78, Kendaraan Transportasi Off-Road Militer. Pada hari kedua, Fang Heng tidur sampai siang. Berpikir bahwa ia dapat memperoleh kendaraan pengangkut off-road itu saat ia online, Fang Heng tidak kembali ke perusahaannya. Dia buru-buru turun ke bawah untuk mengambil beberapa suap nasi dan langsung masuk ke kabin permainan di villa tersebut. Di gudang, kendaraan transportasi militer telah tiba dan diparkir dengan tenang di belakang gudang titik sumber daya sementara Federasi. Chen Yu membawa Fang Heng untuk melihat kendaraan itu bersama. Barang, kendaraan transportasi off-road militer Ural 790. Deskripsi, kendaraan berpenggerak semua roda penuh, dengan sistem suspensi independen dan sistem pengisian ban sentral. Kendaraan ini dapat mengangkut orang. Di alam liar, kendaraan ini dapat mengangkut muatan seberat 4,5 ton. Di jalan yang keras, kendaraan ini dapat mengangkut muatan seberat 6 ton. Kendaraan ini dapat beroperasi di iklim mulai dari minus 50 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Fang Heng, lumayan, kan? Orang besar ini tidak muat di ranselmu. Kami akan mengisinya untukmu dan kamu bisa membawanya pergi kapan saja. Dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, Chen Yu jauh lebih antusias. Dia telah menerima instruksi dari atasannya untuk berusaha sekuat tenaga untuk menggaet Fang Heng. Akan lebih baik jika dia bisa merekrutnya untuk bekerja di Federasi. Sama-sama, kalau ada hal lain yang Anda butuhkan, beritahu saja saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Cukup, saya sangat puas. Berbagai atribut kendaraan transportasi dapat dikatakan mewah. Fang Heng mengusap pergelangan tangannya. Dia tidak sabar untuk naik dan mencobanya. Dengan itu, ia berharap tanaman bangkai di kota itu bisa dikemas dan dibawa pergi. Di masa mendatang, menggunakannya untuk mengirim barang juga akan lebih nyaman. Federasi itu juga sangat dapat diandalkan. Mereka bahkan membantu mengisi truk dengan bahan bakar. Hahaha, baguslah kalau kamu puas. Selain itu, aku akan bertanya secara pribadi atas nama petugas Li,
apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan federasi kami? Fang Heng mengangkat alisnya karena terkejut. Hah, apa? Bergabung dengan federasi? Dia punya banyak sejarah kelam, dan federasi ingin merekrutnya. Ini adalah pertama kalinya Chen Yu melakukan pekerjaan seperti itu sebagai seorang germo. Dia menggaruk rambutnya karena malu. Maksudku, jika kamu tertarik untuk bergabung dengan federasi, kami dapat membantumu mendaftar dan bergabung dengan tim inti federasi. Ya, baiklah, tunjangan kami cukup bagus, makanannya enak, dan jika kamu berkinerja baik, kamu bahkan bisa mendapatkan pacar. Chen Yu berhenti berbicara. Singkatnya, manfaatnya cukup bagus. Senyum sederhana dan jujur muncul di wajah Chen Yu. Dia merasa bahwa orang seperti Fang Heng tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Terima kasih, saya akan mempertimbangkannya. Baiklah, federasi kami menerima pemain-pemain yang cakap sepertimu kapan saja. Jika kamu punya niat, kamu bisa datang dan menemuiku. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Kita akan tetap berhubungan di masa mendatang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda juga dapat menghubungi kami. Setelah pertarungan dengan Alex kemarin, Chen Yu dan Fang Heng sepenuhnya yakin. Kemarin, setelah tim federasi selesai menganalisis video yang disediakan oleh Chen Yu dan Fang Heng, mereka memberikan evaluasi yang sangat tinggi kepada tim Fang Heng. Ide lubang zombie tidaklah sehebat itu. Namun, sungguh terlalu sulit untuk menyelesaikan rencana ini. Orang biasa tidak akan mampu melakukannya. Bahkan federasi tidak dapat melakukannya. Setelah putaran berulang, masih ada dua masalah yang mengganggu tim federasi. Pertama, agar ledakan itu dapat meruntuhkan permukaan jalan di simpang tersebut, sebagian besar ketahanan langit-langit gorong-gorong itu sudah dirobohkan dengan palu batu. Hal ini mengakibatkan tanah terhempas oleh lebih dari selusin bahan peledak kecil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan lapisan ketahanan secara manual? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali lubang yang dalam di saluran pembuangan? Bagaimana tim Fang Heng berhasil mengurus dua hal ini dalam waktu sesingkat itu? Pertanyaan kedua juga merupakan pertanyaan yang paling membingungkan bagi federasi. Bagaimana gerombolan zombie di selokan menghilang? Apa-apaan? Namun, federasi tidak lagi memiliki energi untuk menyelidiki bagaimana tim Fang Heng menyelesaikan misi mereka. Sekarang, federasi tersebut menghadapi masalah yang lebih besar. Sebelumnya, federasi telah menghabiskan banyak upaya dan bahkan menawarkan hadiah besar untuk membunuh Alex. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan mayat yang tertinggal setelah kematian Alex. Mayat itu telah terbakar menjadi tumpukan arang. Mereka perlu mengerahkan lebih banyak upaya dan menghabiskan sejumlah besar poin Raja Dewa untuk ditukar dengan item tingkat tinggi dari ruang Raja Dewa. Mereka juga perlu memperoleh sebagian kecil sampel penelitian dari mayat Alex. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini adalah bagian dari misi utama zombie apokalipse dan berkaitan erat dengan akhir. Tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar, federasi harus menyelesaikan misi utama secepat mungkin. Kita akan terus bekerja sama lain kali. Tentu saja, aku akan mentraktirmu minum lain kali. Setelah menambahkannya sebagai teman, Chen Yu melambai ke arah Fang Heng dan memperhatikannya saat dia pergi dengan truknya. Chen Yu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Itu aneh. Bukankah itu arah ke Hope Town? Mengapa dia mengendarai truk itu ke Hope Town? Segera, Fang Heng memarkir truknya di gerbang timur Hope Town. Berita tentang penurunan drastis jumlah zombie di Hope Town dengan cepat menyebar. Fang Heng memperhatikan ada beberapa tim pemain di luar pintu masuk kota yang mencoba mencari tahu situasi dari jauh. Fang Heng khawatir truknya akan dihancurkan oleh orang yang lewat, jadi dia harus menghabiskan lebih banyak waktu. Dia mengendalikan klon zombinya untuk datang ke pintu masuk kota untuk menyambut mereka. Tak lama kemudian, para pemain di luar kota melihat pemandangan yang menakjubkan. Sekelompok klon zombie berkumpul di pintu masuk kota. Mereka berbaris dan bergerak maju perlahan-lahan. Di belakang mereka, sebuah truk militer besar mengikuti dari dekat, melaju perlahan menuju Hope Town. Mulai hitung keuntungannya. Kembali ke tempat tinggal sementara, Fang Heng menggosok tangannya dengan penuh semangat dan membuka panel karakternya untuk menghitung. Kemarin, ia telah mengumpulkan hampir 12.000 poin kelangsungan hidup dan lebih dari 9.000 pecahan kristal evolusi.
Itu cukup bagi 40 klon zombie untuk melengkapi transformasi parasit tanaman mayat. Bagus. Transformasi parasit pohon mayat dapat dengan cepat mengubah semua poin menjadi kekuatan tempur. Fang Heng mengendalikan klon zombie untuk mendekati tanaman mayat yang dimodifikasi satu persatu, menyelesaikan transformasi parasit tanaman mayat. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 12.000 poin bertahan hidup, 4.000 pecahan kristal evolusi, dan menyelesaikan parasitisme 40 zombie. Setelah pemain mencapai level 10, Fang Heng kini memiliki total 55 klon zombie. Di antara mereka, 43 telah menyelesaikan transformasi tanaman merambat mayat, dan 12 sisanya masih belum dimodifikasi. Setelah modifikasi, kekuatan klon zombie tunggal meningkat pesat. Bertarung satu lawan satu melawan zombie bermutasi tier 1 bukanlah masalah besar. Dengan 43 zombie tanaman merambat ini, Fang Heng merasa dirinya tak terkalahkan lagi. Tanpa mempertimbangkan pemain lain yang membuat gangguan, dia bahkan bisa mengirim zombie tanaman merambat ini untuk membersihkan seluruh Hope Town. Selain itu, selain meretas untuk mengumpulkan bahan-bahan guna membersihkan para zombie yang berkeliaran, klon-klon zombie tersebut juga dapat membantu mempertahankan penjara. Pada tahap ini, siapa yang dapat melewati jaring pertahanan yang terdiri dari para zombie tanaman merambat ini? Hanya 5 bajingan dari Dawn Guild itu. Apa bedanya mereka datang dan mengantarkan sayur? Fang Heng mengendalikan klon zombie tanaman merambat dan menyuruh mereka membawa 10 pot tanaman merambat mayat ke bagian belakang truk. Akhirnya, dia memaksa 7 zombie anggur lagi masuk ke bagian belakang truk. Yang satu lagi dimasukkan ke kabin pengemudi. Demi menghemat waktu, Fang Heng akhirnya membiarkan semua zombie yang tersisa saling menusuk sampai mati di tempat. Selesai. Pulanglah. Bab 79, Penyelesaian Misi. 4 jam kemudian, Fang Heng tiba di luar kamp kiamat. Sebelum aku kembali ke penjara, aku mungkin harus menyerahkan misi T-Virus di jalan. Fang Heng bergumam sendiri. Ia menghentikan truk dan menyuruh beberapa zombie anggur turun, lalu meninggalkan mereka di pinggir jalan. Setelah itu, ia melanjutkan mengemudikan truk ke kamp pedagang kiamat. Melihat truk Fang Heng telah tiba, para pekerja bongkar muat NPC di kamp pedagang semuanya berpikir bahwa itu adalah pekerjaan baru. Mereka secara naluriah mengelilinginya dan bersiap untuk menurunkan barang dari truk. Tidak ada material di truk. Bubar. Fang Heng tersenyum pahit dan cepat melambaikan tangannya untuk membubarkan para pekerja NPC. Truk itu penuh dengan tanaman merambat mayat. Bagaimana jika tanaman itu terinfeksi secara tidak sengaja? Kami di sini bukan untuk mengirim material. Bagian belakang truk penuh dengan agen infeksius yang berbahaya. Jangan terlalu dekat. Setelah berteriak cukup lama, para pekerja NPC yang sedang membongkar muatan akhirnya bubar. Vettel mendengar keributan di luar dan berjalan keluar dari kabin kayu kecil. Matanya berbinar ketika melihat truk militer terparkir di tempat terbuka. Temanku, apakah ini mobil barumu? Hahaha, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Sepertinya kamu sudah menghasilkan banyak uang di luar sana. Masuklah dan minumlah. Aku yang bayar. Hahaha. Tebakanmu benar. Aku pergi ke Hope Town dan mendapat banyak barang bagus. Fang Heng sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tertawa dan masuk ke kabin bersama Vettel. Datanglah dan cicipilah anggur baru yang kuterima dalam 2 hari terakhir ini. Setelah memasuki kabin, Vettel mengeluarkan sebotol anggur tua dari bawah meja dan mulai membual. Jarang sekali mendapatkan anggur yang bagus di hari yang buruk seperti ini. Tidak usah terburu-buru minum. Bantu aku membayar misi ini dulu. Fang Heng takut Vettel akan pingsan karena minum. Dia mengeluarkan 2 botol serum T-Virus dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Oh, kau mendapatkannya dengan cepat. Melihat serum T-Virus yang diambil Fang Heng dengan santai, Vettel berteriak kaget. Ekspresi Vettel sangat terkejut, dan bahkan sangat bersemangat. Dia dengan hati-hati mengambil serum T-Virus dan meletakkannya di telapak tangannya untuk diamati. Kamu berhasil mendapatkan 2 set. Sejujurnya, Fang Heng, kamu benar-benar di luar ekspektasiku. Itu terlalu mengejutkan. Percayalah, 2 set serum T-Virus ini pasti akan membuat Dark Knights memandangmu dengan cara yang sama sekali baru. Lihatlah aku dengan cara yang benar-benar baru. Hanya berdasarkan hadiah misi ini, aku siap mengosongkan seluruh perkemahan mereka.
Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Vettel, jangan cemas. Lihat ini lagi. Sambil berbicara, Fang Heng mengeluarkan sampel tanaman merambat bangkai, sampel parasit tanaman merambat bangkai, dan sampel Alex dari tasnya satu persatu, lalu menaruhnya dengan rapi di atas meja. Vettel melihat contoh-contoh ini dengan sedikit keraguan. Fang Heng, apa benda-benda ini? Susah dijelaskan. Kau akan tahu setelah melihat ini. Fang Heng juga menyerahkan buku catatan peneliti yang dibawanya dari ruang penelitian rahasia rumah sakit. Catatan permainan mulai dipenuhi pesan. Petunjuk, misi selesai. Nama misi, temukan serum T virus. Kesulitan, SSS. Persyaratan misi dasar, temukan serum T virus. Tingkat penyelesaian misi dasar saat ini, 200%. Misi sampingan opsional 1, kumpulkan sampel tanaman mayat, hadiah dasar tambahan 1,5 kali. Tingkat penyelesaian misi sampingan opsional 1:100%. Misi sampingan opsional 2, kumpulkan sampel parasit tanaman mayat, hadiah dasar tambahan 2 kali. Tingkat penyelesaian misi sampingan opsional 2:507%. Misi sampingan opsional 3, temukan tubuh utama atau sampel Alex, hadiah dasar tambahan 4 kali. Tingkat penyelesaian misi sampingan opsional 3:200%. Total tingkat penyelesaian misi, 200%, 1 plus 1,5 asterisk 100% plus 2 asterisk 507% plus 4 asterisk 200% sama dengan 4128%. Brengsek, hadiahnya 41 kali lipat. Jadi aku sangat rakus. Melihat deretan pesan di log permainan, Fang Heng juga terkejut. Rumus perhitungan ini agak berbeda dari apa yang diharapkannya, tetapi tetap saja cukup mengejutkan. Vettel dengan cepat membolak-balik buku catatan eksperimen yang diserahkan Fang Heng. Semakin banyak dia membaca, semakin bersemangat dia. Wajah besar penuh kumis itu memerah karena kegembiraan. Fang Heng, luar biasa. Aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan ini. Pohon mayat, tanaman yang bermutasi itu benar-benar ada. Sulit dipercaya. Ya ampun, ini adalah subjek eksperimen tingkat tinggi. Alex, kau berhasil, dan bahkan mendapatkan sampelnya secara langsung. Tahukah kamu, dengan sampel-sampel ini, kemajuan proyek penelitian Dark Knights akan meningkat pesat. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk memulihkan perdamaian di dunia ini. Vettel tidak pernah begitu tidak koheren sebelumnya. Karena dia terlalu bersemangat, dia menatap Fang Heng dengan tatapan membara, dan suaranya menjadi lebih keras tak terkendali. Fang Heng, penemuanmu dan sampel yang kau bawa kembali terlalu berharga. Tahukah kamu mungkin bisa mengubah dunia ini. Perlukah kita merasa begitu bersemangat? Tidak sampai pada tingkat yang tidak diperlukan. Batuk. Fang Heng terbatuk ringan. Baiklah, aku mengerti, Vettel. Jangan terlalu bersemangat, tenang saja. Bersemangat. Tidak, ini tidak dianggap bersemangat. Saat Dark Knight mengetahui tentang sampelmu, mereka akan lebih gila dariku. Vettel berusaha keras untuk menenangkan diri. Ia dengan hati-hati mengambil berbagai sampel di meja. Fang Heng, aku bisa saja langsung menentukan hadiahnya untukmu, tapi maaf, tingkat penyelesaian misimu sudah jauh melampaui kisaran hadiah yang bisa aku berikan. Sekarang aku akan menghubungi temanku dari Dark Knights. Dia akan datang menemuimu secara pribadi dan menentukan hadiahnya untukmu. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, Vettel. Hahaha, aku bangga punya teman sepertimu. Kamu bisa tinggal di sini malam ini. Kita akan minum sampai mabuk. Aku akan menelepon temanku sekarang juga. Percayalah, dia pasti akan bergegas setelah mendengar berita itu. Aku bertaruh 50 sen bahwa kamu akan melihatnya besok pagi. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi dengan gemilang. Persahabatan Anda dengan Vettel telah meningkat pesat. Vettel, lupakan saja malam ini. Kita rayakan lain kali. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan, jadi aku harus kembali ke tempat penampungan penjara sesegera mungkin. Fang Heng menunjuk ke truk besar di luar. Saya membawa beberapa makanan khas dari Hopetown. Tidak aman bagi mereka untuk menginap di sini malam ini. Vettel menoleh untuk melihat truk di luar. Baiklah kalau begitu. Aku akan menyimpan sebotol anggur enak ini untuk perayaan besok. Apakah kamu bebas untuk datang ke sini besok pagi? Temanku dari Dark Knights ingin bertemu denganmu secepatnya. Tentu saja. Ngomong-ngomong,
Aku punya pertanyaan lain untukmu. Ini tentang rencana pengembangan bakat. Apa kau tahu tentang itu? Oh, secepat ini, bakat spesialmu juga sudah bangkit. Vettel menatap Fang Heng dan mengangguk. Benar, banyak orang telah membangkitkan bakat khusus mereka sejak kiamat zombie. Dengan kemampuanmu, wajar saja jika kau membangkitkan bakat khususmu. Bab 80, Rencana Peningkatan Bakat Tingkat A. Kalau begitu, Anda telah menemukan orang yang tepat. Saya punya banyak informasi tentang rencana untuk meningkatkan bakat dan kemampuan Anda. Hehe, dengan persahabatan kita, aku bisa memberimu yang terbaik secara gratis. Jangan beritahu siapapun. Vettel berbalik dan mengeluarkan daftar kertas yang digulung dari sebuah kotak di belakang meja kasir. Ambillah ini. Ini koleksi pribadiku. Petunjuk, Anda telah memperoleh rencana peningkatan bakat individu, belum dinilai level A*1. Petunjuk, Anda dapat menggunakan 300 poin bertahan hidup untuk menilai rencana ini. Deskripsi, setelah menilai, Raja para Dewa akan membuat rencana evolusi bakat yang sesuai dengan bakat pemain saat ini. Deskripsi, setelah penilaian selesai, rencana evolusi bakat akan mengikat jiwa. Ini adalah rencana peningkatan bakat tingkat A. Dikatakan bahwa rencana peningkatan bakat tingkat tertinggi yang dapat dipertukarkan di kamp pedagang kiamat adalah rencana peningkatan bakat tingkat B. Siapa yang mengira bahwa Vettel akan memberikan rencana peningkatan bakat tingkat A? Fang Heng berpikir bahwa ini memang bisa dianggap sebagai harta Vettel yang paling berharga. Meskipun tujuannya saat ini adalah rencana peningkatan bakat tingkat S. Terima kasih, Vettel. Saya bisa merasakan persahabatan yang erat di antara kita. Tentu saja, aku selalu berterus terang dengan teman-temanku. Begitulah kata orang-orang di luar sana. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan penilaian setelah mengurangi 300 poin bertahan hidup. Anda telah memperoleh rencana transformasi peningkatan bakat individu, peningkatan fisik klon zombie. Rencana peningkatan bakat individu peningkatan fisik klon zombie. Tingkat A. Deskripsi peningkatan, kumpulkan materi yang relevan untuk menyelesaikan peningkatan bakat. Deskripsi efek peningkatan, klon zombie Anda dapat mewarisi bonus HP tambahan sebesar 300% dari tubuh utama. Anda juga akan menerima tambahan kemampuan menahan beban. Anda akan menerima bonus tambahan sebesar 30% saat menentukan atribut fisik Anda. Fang Heng membaca deskripsi peningkatan itu secara rinci. Dia sangat tidak puas. Klon zombie miliknya saat ini memiliki lebih dari 1000 HP, yang lebih dari cukup baginya. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi zombie biasa. Kalau dia ketemu zombie bermutasi tingkat tinggi, HP klon zombie miliknya malah berlipat ganda, tetap saja tidak ada gunanya. Terus meningkatkan atribut fisik klon zombie miliknya sangat lemah bagi Fang Heng. Rencana peningkatan ini sama sekali tidak berguna. Bagaimana? Apakah kamu tidak puas? Vettel melihat sesuatu dari ekspresi Fang Heng. Dia merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, saya tidak bisa menahannya. Ini adalah rencana transformasi terbaik yang dapat saya temukan. Menurutku, Dark Knights pasti punya rencana yang lebih baik. Kau bisa coba bertanya pada mereka. Mereka selalu sangat murah hati kepada rakyatnya. Terima kasih, Vettel. Kamu selalu membantuku. Aku akan kembali besok pagi. Tidak perlu bersikap sopan. Kita semua saling membantu. Bulan ini, kinerja kamp kiamat kita berada di tingkat teratas. Oh benar, kamp kita akan segera ditingkatkan dan kita masih sangat membutuhkan beberapa material. Lihatlah. Fang Heng melemparkan rencana peningkatan level A yang diperolehnya dari kamp pedagang kiamat secara gratis ke dalam ranselnya. Atributnya sangat buruk, jadi dia tidak memerlukan rencana itu. Setelah meninggalkan kamp pedagang kiamat, Fang Heng mengendarai truk kembali ke penjara. Orang baik, bos. Anda bahkan memiliki kendaraan transportasi militer setelah pergi keluar selama beberapa hari. Selama Fang Heng tidak ada, Liao Bufan telah menyelesaikan semua perbaikan penjara. Gerbang utama penjara juga telah diperbaiki. Karena kurangnya listrik, Liao Bufan tidak punya pilihan selain secara pribadi berlari untuk membantu membuka gerbang utama penjara. Melihat truk besar itu perlahan memasuki penjara, wajah Liao Bufan dipenuhi rasa iri. Truk ini sangat berharga. Kakak, di mana kamu membeli ini? Fang Heng memarkir truk di luar pintu masuk gedung nomor 3 penjara dan melompat keluar dari truk. Hope Town,
Aku mendapatkannya dari Federasi. Liao Bufan menelan ludahnya. Federasi, apa sebenarnya yang dilakukan Big Brother? Federasi benar-benar mengirim barang-barang tingkat tinggi seperti truk militer kepadanya. Ayo, kita bicara di dalam. Fang Heng dan Liao Bufan masuk ke gedung nomor 3 bersama-sama. Dalam beberapa hari, Liao Bufan dan yang lainnya telah memperkuat dan merapikan bagian gedung nomor 3 selain ruang bawah tanah. Bagian dalam gedung nomor 3 juga telah dibersihkan dengan saksama oleh NPC. Jauh lebih bersih dari sebelumnya. Apakah kelompok tahanan ular melakukan pergerakan? Apakah ada yang datang untuk menyelidiki penjara? Mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan kita sekarang. Hah, apa maksudmu? Liao Bufan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Beruntung sekali mereka menemukan tambang besi terbengkalai di hutan. Tambang besi, mereka sangat beruntung. Fang Heng mengangkat alisnya dan langsung tertarik. Dalam permainan, biji besi merupakan bahan mineral dasar yang paling banyak digunakan. Apa yang terjadi? Ceritakan lebih rinci. Liao Bufan menceritakan secara rinci kepada Fang Heng apa yang terjadi selama periode ini. Secara umum, Prisoner Snake dan kelompoknya memang ingin merebut penjara dan membalas dendam pada awalnya. Setelah Prisoner Snake melaporkan informasi tentang penjara tersebut kepada Dawn Gaming Guild, guild tersebut segera memberikan dukungan yang kuat dan bersiap mengirim orang untuk bergabung dalam permainan setelah fungsi transfer server permainan diaktifkan. Selama periode itu, tahanan ular telah mengirim orang untuk mengintai di dalam penjara secara diam-diam lebih dari 1 kali. Tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa hari yang lalu, tahanan ular dan kelompoknya secara tak terduga menemukan tambang besi terbengkalai di hutan. Ketika Dawn Guild mendengar berita ini, mereka sangat gembira. Pada hari pergantian server, Guild Dawn mengirim sejumlah besar pemain baru ke Distrik 8, segera menduduki titik sumber daya tambang besi yang terbengkalai. Titik sumber daya tambang besi dan tempat perlindungan penjara yang kokoh. Mereka adalah kombinasi terbaik yang pernah ada. Dalam 2 hari terakhir, Persekutuan Dawn telah dengan sengaja membeli tungku peleburan dan peralatan pemurnian lainnya, mulai membangun di sekitar titik sumber daya tambang besi. Mereka begitu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk datang ke penjara. Itulah inti dari situasinya. Menurut penilaianku, penjara adalah target mereka berikutnya. Cepat atau lambat, mereka akan datang dan mencari kita. Sebelumnya hari ini, saya melihat mereka menggunakan radio bertahan hidup untuk mengancam para pemain yang tinggal di sekitar agar segera pergi dan tidak menghalangi jalan mereka. Fang Heng mengangkat bahu, sesuai dengan gaya mereka. Liao Bufan mendesah khawatir. Aku sudah mengamati mereka secara diam-diam. Ada lebih dari 40 pemain dari Dawn Guild yang telah memasuki permainan. Saya rasa mereka akan segera dapat membuat batang besi dan pisau dengan kemampuan tempur yang lebih kuat dengan biji besi. Jika saatnya tiba, mereka mungkin akan mulai dengan kita. Liao Bufan sangat serius. Fang Heng, kita perlu membuat persiapan. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Dia merasa kata-kata Liao Bufan sangat masuk akal. Daripada bertahan secara pasif, lebih baik menyerang dan menghabisi mereka sekali dan untuk selamanya, selagi mereka masih mengumpulkan kekuatan. Poin yang paling penting adalah biji besi. Itu biji besi. Baik itu peningkatan dan perluasan tempat berlindung maupun produksi barang-barang produksi dasar, biji besi merupakan bahan habis pakai dasar. Jika mereka tidak pergi dan merebutnya, akankah mereka bisa tidur nyenyak di malam hari? Selanjutnya bab 81, rebut 1 gelombang.